Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Zazabella kembali menyapa Anda dengan suasana yang tentunya bersemangat dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini seperti biasa kita akan berdiskusi sekaligus saya juga pengen konsultasi langsung dengan narasumber. Beliau merupakan praktisi kesehatan yang sudah kita hadirkan secara langsung di studio Madu TV Nusantara. Tetapi sebelum itu kita akan ikuti tayangan yang berikut ini. Dan kanker adalah dua jenis penyakit yang sangat mengerikan karena cukup banyak penderitanya yang akhirnya harus meregang nyawa. Banyak orang yang menganggap kedua penyakit ini sebagai masalah kesehatan yang sama. Namun, apa sebenarnya beda dari tumor dan kanker? Pakar kesehatan menyebut tumor sebagai kondisi di mana ada sel yang tumbuh dengan tidak normal sehingga akhirnya membentuk lesi atau benjolan pada tubuh. Kadangkala, benjolan ini terasa keras dan mengganggu fungsi bagian tubuh di mana tumor ini berkembang. Tumor bisa dibagi menjadi tumor ganas atau malignant tumor dan tumor jinak atau benign tumor. Tumor ganas cenderung kerap bersifat seperti kanker. Sementara itu, tumor jinak cenderung cukup jarang berubah menjadi tumor yang ganas. Biasanya, resiko terkena tumor akan cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Bahkan, jika seseorang dengan usia sudah cukup tua terkena tumor, maka besar kemungkinan tumor ini adalah tumor yang ganas. Untuk kanker, pakar kesehatan menyebut penyakit ini sebagai akibat dari tumbuhnya sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal dan akhirnya berubah menjadi sel kanker. Yang menjadi masalah adalah, sel kanker bisa menyebar ke berbagai bagian tubuh, merusak fungsinya, dan akhirnya memicu kematian. Meskipun kebanyakan menganggap Ya, kembali bersama kami, tapi untuk Anda yang ingin berkonsultasi ataupun juga ingin curhat begitu ya mengenai kesehatan Anda ataupun rekan dan juga kenalan-kenalan Anda begitu, anaknya, suaminya, istrinya, dok saya ada masalah ini, kesehatan ini, bla 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 bla, boleh, sangat boleh Anda bisa bergabung melalui interaktif kami di nomor 085 220 94 kali. Sekali lagi saya akan ingatkan 085 220 94 kali. Langsung saja sepertinya beliau adalah narasumber yang sudah tidak asing begitu ya, mungkin sudah cukup sering warawir di layar kaca Anda begitu. Dr. Suryo, apa kabar? Baik sekali Mbak Bella. Baik, terlihat dari auranya begitu ya. Dok, ini tadi menyinggung mungkin kasusnya sangat jarang dibahas. Betul, atau ya. mungkin juga cukup dibilang dalam tanda kutip langka begitu ya, karena mungkin saking langkanya akhirnya masyarakat tidak menyadari bahwa wah ini ada, tumor ini ada begitu kan ya dok ya. Tapi mungkin sebagai juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka juga memahami sebenarnya ini tumor ini maksudnya karena kondisi apa sehingga tumbuh begitu dok. Tadi disampaikan tumbuh tidak normal dalam tanda kutip. Nah ini tidak normalnya karena bagaimana dok kondisinya? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi tumor dan juga kanker ya, tumor ganas itu disebut kanker. Kadang-kadang orang ada menyebut kanker dan kanker ganas gitu ya. Mungkin yang lebih tepat tumor jinak atau tumor ganas atau kanker gitu ya. Nah, kanker ini memang seperti tadi dijelaskan merupakan perkembangan pembelahan sel-sel tubuh kita yang tidak terkendali. Karena normalnya sel itu punya usia gitu ya. Ada yang katakanlah beberapa hari, ada yang beberapa minggu, ada yang bisa beberapa bulan, dia nanti akan secara alami mati dan digantikan dengan yang baru ya. Nah, memang secara normal sudah terjadi juga pembelahan-pembelahan yang dikatakan tidak normal begitu ya. Jumlahnya memang sedikit dan itu bisa diatasi secara baik oleh tubuh dengan fungsi imunitas yang baik. Nah, entah mengapa kemudian bahwa dengan waktu muncul pembelahan-pembelahan sel yang sudah tidak bisa diatasi oleh tubuh. Artinya dia tidak bisa dikendalikan menjadi mati, tetapi kemudian makin membelah, makin berkembang, sehingga bisa mengganggu fungsi sel-sel yang lain dan juga organ-organ yang lain. Ya. Dikenal istilah jinak dan ganas tumor itu, yang jinak lebih bersifat terbatas, jadi artinya dia mungkin tidak
menyerang organ-organ yang lain, ya, melalui limfe, melalui darah, ataupun melalui jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, sedangkan yang ganas, dia punya kemampuan berkembangnya lebih cepat, kemudian juga bisa istilahnya lintas area begitu ya, melalui kelenjar limfe, melalui darah, melalui juga jaringan yang sekitarnya, dia bisa jauh dari organ yang awalnya. Nah, itu memang potensinya jauh berbeda ya, bahwa dengan tumor ganas atau kanker, dia ya lebih bersifat mematikan gitu ya. Sedangkan tumor-tumor yang jinak umumnya dia bisa diatasi dengan ya tindakan-tindakan medis yang selama ini tersedia ya. Walaupun mungkin tumor jinak suatu saat bisa berubah menjadi ganas begitu ya. Nah, ini yang kejadian di rahang gitu ya. Karena tumor itu bisa mengenai semua sel kita, seluruh organ tubuh kita bisa terkena tumor gitu ya. Memang sampai sekarang dunia medis pun belum bisa memastikan penyebab yang pastinya. Hanya kemudian faktor-faktor yang memperberat risiko terjadinya memang bisa ditenggarai begitu ya. Nah, itu nanti soal kembali ke gaya hidup dan juga pola makan. Wah, ya. ini dia. Kalau itu terjadi penyimpangan, punya potensi terjadinya pertumbuhan sel yang kemudian kurang terkendali. Nah, untuk tumor rahang sendiri, ini memang bisa disebabkan oleh tumor yang terjadi di gigi, ya, di sel-sel pembentuknya dan juga di rahang, dan juga bisa di area luar rahang, tetapi dia nanti menyebar ke rahang. Ya. Yang umum bisa ditandai atau dilihat itu nanti muncul benjolan-benjolan ya. Bisa dia di rahang atau mungkin di gigi atau juga di mulut gitu ya. Dan gangguannya menyangkut mungkin mulut sulit membuka, sulit mengunyah, kemudian juga mungkin menelan juga sulit, sampai juga nyeri ya, nyeri di semua bagiannya, bisa di mulut, bisa di gigi, bisa di rahang, bisa di wajah. Nah, untuk yang tumor-tumor jinak, dia juga bisa sedikit bergeser ke daerah yang lain, misalnya dari rahang bisa ke gigi, atau juga mungkin ke langit-langit mulut, ya, atau juga mungkin di bawah gigi, dan itu juga bisa menyebabkan tingkat penderitaan yang berat ya. Nah, sedang yang ganas itu dia lebih jauh lagi, bisa naik ya ke arah selaput otak, ke otak, bisa ke paru-paru, bisa ke organ-organ yang lain. Nah, untuk penanganannya umumnya kalau mungkin masih jinak dan ringan, biasanya bisa diberikan obat-obatan, ya. Tetapi umumnya kemudian terapinya nanti bisa di kemo, ya, di kemo atau obat-obatan, kemudian juga mungkin di radiasi dengan perangkat dari radiologi, dan bisa juga kemudian terakhir adalah tindakan operasi. Operasi di sini adalah untuk mengangkat jaringan-jaringan yang terkena tumor dan juga jaringan-jaringan yang sehat di sekitarnya. Nah, kemudian nanti dibuat semacam rekonstruksi, ya, mungkin dengan mengambil tulang dari daerah lain atau juga yang lain. Itu nanti dokter ahli bedahnya ya yang memilih. Nah, jadi tugas kita mungkin memperkecil atau untuk pencegahan itu yang penting sekali, ya. Karena memang kalau sudah terjadi tumor rahang itu betul-betul sangat membuat penderitaan, ya, dan juga mungkin memerlukan biaya yang besar. Dan banyak kasus juga ketika dia sudah dioperasi pun dia bisa kambuh lagi. Oh. Ya, itu jadi merupakan bahan untuk
membuat kita lebih menyadari ya bahwa perilaku hidup sehat dan juga pola makan yang baik itu betul-betul bisa menjaga kita dari kemungkinan mendapatkan gangguan kesehatan ya. Dan dalam hal ini seperti yang kita bicarakan soal tumor rahang. Baik, Dok, tadi ketika disampaikan, Dok, jadi di dalam tubuh ini sebenarnya sudah ada dan berpotensi. Apakah itu nanti akan dalam tanda kutip tumbuh menjadi tumor tadi dan kategorinya bisa dua, yang ganas atau yang tidak begitu ya. Artinya sekarang ketika saat ini duduk di ruangan ini pun ini sudah ada di tubuh kita gitu, Dok. Betul. Dan ini bisa tumbuh tentunya karena ada faktor pemicunya kan, Dok. Maksudnya ibarat bibit tanaman dia tumbuh pun karena ada pupuk gitu. Misalkan seperti dan disiram dan lain-lain. Nah, ini kalau kita analogikan dengan tumor yang sudah ada bibitnya dalam tubuh kita, apa, Dok, yang apa ya, semacam penyubur atau faktor pemicu akhirnya ini tumbuh dan bisa dikategorikan tumor, entah itu jinak ataupun yang ganas, Dok? Iya, itu yang selalu kita tekankan untuk orang berperilaku sehat, ya, gaya hidup dan juga pola makannya. Karena penyimpangan di sana itu bisa menyebabkan kemampuan tubuh untuk menetralisir terjadinya pembedalan yang tidak normal itu menjadi semakin lemah, semakin kurang. Nah, jadi artinya orang bahwa dalam kondisi sehat itu kemampuannya baik, bisa mengendalikan pertumbuhan pembelahan yang mungkin yang kurang wajar dalam batas-batas tertentu. Jadi sangatlah penting tubuh kita untuk menjaga katakanlah polutan-polutan ya, yang bisa masuk lewat hidung, bisa pernapasan ya, bisa dari makanan, bisa minuman, bisa dari lingkungan fisik misalnya soal radiasi atau juga mungkin polutan-polutan udara. Itu ya intinya apa ya, menjadi radikal-radikal bebas ya yang merusak sel-sel tubuh kita. Nah, itu sebabnya pentingnya tindakan pencegahan yang berbasis gaya hidup yang sehat. Nah, itu dia, termasuk juga ada banyak sekali produk-produk yang penangkal radikal bebas di luar sana begitu, termasuk kalau misalkan suplemen yang memang berbahan ekstrak sayur dan juga buah. Ini Bio-HSA juga menjadi solusi ya untuk nanti menangkal radikal, juga meningkatkan optimal metabolisme tubuh, menambah nutrisi dan lain-lain. Nanti kita akan lanjutkan lagi, namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.